Perkenalkan, nama saya Tenti Febri Satya, NIM A1B1191112. Perkenalkan, nama saya Rahmatika dengan ujung NIM 103 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019, kelas reguler D dengan mata kuliah pragmatik, salah satu anggota dari kelompok 4. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan juga, nama saya Hafizul Hakimu dengan NIM A1B119136 dari kelas reguler D, perwakilan kelompok dari kelompok 4 pragmatik. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan seputar maksim kearifan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 4. Nah, pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang ragam fungsi ilokusi. Ada 4 ya. Langsung yang pertama, poin pertama yaitu kompetitif. Tujuan ilokusi ini bersaing dengan tujuan sosial, misalnya memerintah, meminta, menuntut, dan mengemis. Pada ilokusi yang berfungsi kompetitif ini, sopan santun mempunyai sifat negatif dan tujuannya ialah mengurangi ketidakharmonisan yang tersirat dalam kompetisi antara apa yang dicapai oleh N dengan apa yang dituntut oleh sopan santun. Nah, yang disebut tujuan-tujuan kompetitif ialah tujuan-tujuan yang pada dasarnya tidak bertata krama. Misalnya meminta pinjaman uang dengan nada memaksa. Ya, walaupun istilah-istilah yang kita pakai itu tata krama dan sopan santun. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan membedakan kedua istilah tersebut, di mana tata krama mengacu pada tujuan, sedangkan sopan santun mengacu pada perilaku linguistik atau perilaku lainnya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Ya, poin yang kedua yaitu menyenangkan. Nah, tujuan ilokusi sejalan dengan tujuan sosial ya. Misalnya, menawarkan, mengajak atau mengundang, menyapa, mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan selamat. Nah, jadi pada fungsi ilokusi yang kedua ini malah justru sebaliknya dari fungsi yang pertama, yaitu kompetitif ya. Karena jenis fungsi ilokusi yang kedua ini pada dasarnya bertata krama. Pada fungsi ini sopan santun lebih positif bentuknya dan bertujuan mencari kesempatan untuk beramah tamah gitu. Dan yang ketiga, fungsi ilokusi yang ketiga yaitu bekerja sama ya atau kolaboratif. Fungsi ini tidak melibatkan sopan santun karena pada fungsi ini sopan santun tidak relevan ya ataupun tidak ada sangkut pautnya. Contohnya menyatakan, melapor, mengumumkan, dan mengajarkan. Dan yang keempat yaitu bertentangan atau konfliktif. Tujuan ilokusi ini bertentangan dengan tujuan sosial. Ya, misalnya mengancam, menuduh, menyumpai, bahkan memarahi ya. Untuk penjelasannya, dalam jenis fungsi ilokusi yang keempat ini, unsur sopan santun tidak ada sama sekali karena fungsi ini pada dasarnya bertujuan menimbulkan kemarahan ya, mengancam atau menyumpahi orang misalnya kan tidak mungkin dilakukan dengan sopan ya, pasti dengan emosi. Kecuali bila penutur menggunakan ironi atau semacam sindiran halus seperti itu. Ya, saya rasa hanya itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kategori sele mengenai tindak ilokusi, yaitu ada 5. Yang pertama, asertif, yaitu pada ilokusi ini N atau penutur terikat pada kebenaran proposisi yang diungkapkan.
misalnya menyatakan, mengusulkan, membual, dan lain-lain. Dari segi sopan santun, ilokusi ini cenderung lebih netral. Contohnya, bagaimana kalau liburan tahun ini kita ke Lombok? Ini merupakan usulan penutur kepada mitra tutur. Artinya penutur mengusulkan sesuatu yang diketahuinya kepada petutur. Yang kedua ada direktif, yaitu ilokusi ini bertujuan untuk menghasilkan suatu tindakan yang dilakukan oleh petutur. Misalnya memerintah, memohon, menuntut, memberi nasihat, dan lain-lain. Contohnya penutur mengatakan kepada petutur, tolong ambilkan saya kapur. Lalu petutur pergi mengambilkan kapur. Tindakan dari petutur ini itulah yang dikatakan dengan direktif. Yang ketiga, yaitu ada komisif. Pada ilokusi ini, penutur sedikit banyak terikat pada suatu tindakan di masa depan, misalnya menjanjikan, menawarkan, berkaul. Jenis ilokusi ini cenderung berfungsi menyenangkan karena tidak mengacu pada kepentingan penutur, tetapi lebih mementingkan kepentingan petutur. Contohnya yaitu lusa ayah pulang. Ini merupakan contoh komisif, menjanjikan, yaitu artinya penutur terikat pada suatu tindakan di masa yang akan datang, yaitu berupa janji untuk segera pulang. Yang keempat ada ekspresif, yaitu fungsi ilokusi ini ialah mengungkapkan atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan tersirat dalam ilokusi. Misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, mengucapkan bela sungkawa, dan memberi maaf. Contohnya, saya turut berbela sungkawa atas meninggalnya ayahmu. Yang kelima ada deklarasi, yaitu ilokusi yang mengakibatkan adanya kesesuaian antara isi proporsional dan realitas. Misalnya mengundurkan diri, pemecatan, menjatuhkan hukuman, dan lain-lain. Contohnya, mulai besok kamu angkat kaki dari perusahaan saya. Ini berupa contoh pemecatan dari atasan kepada bawahannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang maksim kearifan. Maksim kearifan disebut juga dengan maksim sopan santun. Maksim kearifan menggariskan bahwa setiap tuturan harus meminimalkan kerugian petutur atau memaksimalkan keuntungan bagi petutur. Artinya setiap penutur mengusulkan satu tindakan, penutur harus mengungkapkannya dengan sopan supaya petutur tidak mengatakan tidak. Maksim kearifan ini dapat diperingkatkan sebagai pada sebuah skala untung rugi. Artinya walaupun sebenarnya penutur ini memerintah, tetapi pengungkapannya itu harus dilakukan dengan sopan supaya petutur tidak mengatakan tidak. Maksim kearifan ini mengacu kepada dua jenis ilokusi, yaitu ilokusi direktif dan juga ilokusi komisif. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa ilokusi direktif ini
bertujuan memberikan tindakan kepada penutur, tetapi penyampaiannya harus dengan baik. Selain itu, pada ilokusi komisif ini memberikan janji atau yang membuat petutur itu merasa senang. Oke, saya akan menjelaskan pada poin terakhir, yakni skala-skala pragmatik. Dalam skala-skala pragmatik terdapat 3 skala, yaitu yang pertama skala untung rugi, yang kedua skala kemanasukaan, yang ketiga skala ketaklangsungan. Oke, langsung saja masuk ke skala yang pertama, yaitu skala untung rugi. Pada skala ini diperkirakan keuntungan atau kerugian tindakan T bagi N. Skala untung rugi sebetulnya juga terdiri dari 2 skala yang berbeda, yaitu untung rugi bagi N dan untung rugi bagi T. Pada umumnya, keberagaman 2 skala ini saling bergantungan, tetapi mungkin juga keberagaman skala yang lain. Misalnya, N mengusulkan suatu tindakan yang menurut perkiraan N akan merugikan dirinya, akan tetapi merugikan T juga. Contoh ilokusi seperti ini ialah dalam bentuk tawaran. Misalnya, contoh kalimatnya, apakah Anda mau memakai bor listrik saya? Nah, di sini di pihak lain, N dapat mengusulkan sebuah tindakan yang menurut N akan menguntungkan si T. Tetapi tindakan tersebut tidak merugikan N juga. Kemudian ada contoh kalimat lainnya, yaitu seandainya saya menjadi kamu, saya akan memakai bor listrik. Nah, itu salah satu contoh juga yang menurut N menguntungkan si T, akan tetapi tidak merugikan N juga sama sekali. Kemudian masuk ke skala yang kedua, yaitu skala kemanasukaan. Skala tersebut mengurut ilokusi jumlah pilihan yang diberikan oleh N kepada T. Jadi di sini pada skala kemanasukaan ini kita lihat pada 2 garis atau dua sisi. Yang pertama yaitu pada sisi vertikal lurus yang seperti kita ketahui, atau posisi horizontal atau miring. Jadi pada sumbu vertikal mengukur jarak sosial menurut kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seorang pemetah. Artinya, seseorang yang memiliki otoritas atau kekuasaan dapat menggunakan bentuk sapaan yang akrab kepada orang lain, tetapi orang-orang yang disapa akan menjawab dengan bentuk sapaan yang hormat. Itu jika kita lihat dari sisi vertikal atau sumbu vertikal. Apabila kita lihat dari sumbu horizontal, sisi horizontal, mengukur sebuah faktor yang menurut Brown dan Gilman dinamakan itu faktor solidaritas. Faktor tersebut dari arah yang berlawanan dan dinamakan lainnya juga namanya yaitu jarak social distance. Menurut skala ini, derajat rasa hormat yang ada pada sebuah situasi, itu ujar dari Brown dan Gilman. Sebagian besar tergantung pada beberapa faktor
permanen, yaitu faktor status atau kedudukan, usia, derajat, keakraban, dan lain sebagainya. Itu tadi yang kita lihat dari sumbu horizontal menurut Brown dan Gilman, atau dari faktor solidaritas. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan skala terakhir, yaitu skala ketaklangsungan. Skala ketaklangsungan ini dilihat dari sudut N. Skala ini mengurut ilokusi-ilokusi menurut panjang jalan yang menghubungkan tindak ilokusi dengan tujuan ilokusi sesuai dengan analisis cara tujuan. Dengan tujuan ilokusi sesuai dengan analisis cara tujuan. Nah, skala ketaklangsungan juga dapat dirumuskan dari sudut pandang T, yaitu sesuai dengan panjangnya jalan inferensial yang dibutuhkan oleh makna untuk sampai ke daya. Karena itu, sebetulnya ada dua skala ketaklangsungan, yaitu skala itu berfungsi satu untuk penutur dan satu lagi untuk petutur. Ya, berikut penjelasan dari saya mengenai skala-skala pragmatik. Lebih dan kurang, terima kasih. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi Maksim Kearifan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.